Perspektif iman Kristiani terhadap kebudayaan. Shalom, salam sehat, bahagia untuk kita semua. Dengan tinggal di rumah saja, kita melawan pandemi virus corona. Kita berharap kejadian luar biasa ini segera berakhir. Dalam video pembelajaran ini akan menjelaskan arti dan tujuan kebudayaan, kajian singkat tentang kebudayaan dan iman, supaya memunculkan sikap menghargai dan perilaku yang tepat dalam mengekspresikan iman. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seterus. Bila kau tetap tegak, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jalanku sesat, pegang tanganku erat. Sama-sama yuk. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jalanku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhirku, Tuhan pimpinku terus. Kau ku puji ku sembah, Kau Tuhan ku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jalanku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pemimpin dan pemelihara alam semesta, kami datang menghampirimu, menaikkan syukur karena memberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, saat ini pemerintah dan masyarakat Bandar Lampung sedang berjuang mengatasi meluasnya wabah virus corona. Kiranya Tuhan memberkati. Terhadap orang tua dan orang-orang yang kami kasihi, berilah rezeki dan kesehatan yang cukup. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, demi menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, supaya kami tidak mencelakakan diri dan menyusahkan orang-orang yang mengasihi kami. Demi memenuhi tanggung jawab kami, belajar dan mengajar, kami melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selamanya. Kabulkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kebudayaan dan iman Kristen. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sehingga arti kebudayaan itu adalah hal-hal yang berhubungan, yang bersangkutan dengan budi atau akal manusia. Pengertian kebudayaan secara umum, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, kecakapan, dan kebiasaan. Menurut Kuncaraningrat, definisi kebudayaan adalah keseluruhan hidup manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapat dengan belajar yang tersusun dalam kehidupan bersama. Sedangkan seorang antropologi E.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture mendefinisikan kebudayaan itu sebagai sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal kebiasaan sebagai salah satu bagian dari kebudayaan, kita sedang mengalami perubahan budaya dalam hal ibadah untuk sementara karena wabah corona atau COVID-19. Budaya dan iman pada masa lalu kiranya menjadi kekayaan kita dalam mempresentasikan iman dan kebudayaan Kristiani pada masa ini, sehingga hanya nama Tuhan yang selalu dimuliakan sejak dulu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Menurut kitab Kejadian 11 ayat 1-9, sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, manusia memiliki kecenderungan hati untuk berbuat dosa, sehingga kebudayaan yang merupakan hasil cipta karsa manusia yang berdosa itu harus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan agar hasil ciptaan manusia itu terhindarkan dari dosa. Sedangkan menurut Mazmur 150 ayat 1-6, pemazmur mengingatkan bahwa hasil kebudayaan manusia itu hendaknya menjadi sarana untuk mengekspresikan iman demi memuliakan Allah. Iman Kristen adalah iman umat Kristiani. Umat Kristiani Indonesia terdiri dari berbagai jemaat. Ada jemaat Gereja Katolik, Gereja Kristen Protestan, dan dari berbagai denominasi atau kelompok persekutuan yang sudah pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kebudayaan. Hal ini tentu mempunyai dampak dalam kehidupan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sehingga tidak mudah dilakukan aktivitas bersama yang bertujuan sama, yaitu ibadah bersama. Oleh sebab itu, melalui pemaparan materi ini, kiranya dapat menambah wawasan kita sebagai gereja Indonesia, bukan gereja di Indonesia. Menurut H. Richard Niebuhr, dalam bukunya Christ and Culture, menyebutkan sedikitnya ada 5 sikap atau pola hubungan antara gereja dengan budaya. Yang pertama, radikal. Yang kedua, akomodatif. Ketiga, sintetik. Keempat, dualistik. Dan yang kelima adalah transformatif. Radikal
Menolak terhadap kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal dianggap berasal dari dunia atau iblis, sedangkan iman Kristen diyakini berasal dari surga. Secara radikal menolak simbol-simbol adat dan mengharuskan seorang pendeta berbaju hitam dan memakai dasi ketika berkhotbah. Kedua, akomodatif. Bersikap positif terhadap kebudayaan. Berpandangan bahwa tidak ada pertentangan antara iman Kristen dengan kebudayaan. Kebudayaan dihargai, dijunjung tinggi, dan diterima dalam umat Kristen. Yang ketiga, sintetik. Iman maupun kebudayaan diterima secara damai. Iman itu melampaui kebudayaan. Tapi iman tidak dapat menghapus kebudayaan, sebab budaya itu diintegrasikan dengan iman. Pandangan ini tidak sama dengan pandangan sinkretisme yang mencampur adukan antara iman dan kebudayaan. Yang keempat, dualistik. Manusia hidup di dunia seperti binatang amfibi. Maksudnya, dunia iman dan dunia kebudayaan yang memiliki perbedaan. Kadang menampilkan hidup orang beriman, kadang hidup tanpa menampilkan imannya. Sama seperti orang lain yang tidak beriman Kristen. Yang kelima, transformatif. Memandang bahwa kebudayaan sudah dicemari oleh dosa. Oleh sebab itu, kebudayaan perlu diterangi oleh firman Tuhan. Kebudayaan lama yang dipertahankan telah diterangi oleh iman Kristiani, sehingga kebudayaan itu tetap bertahan. Persoalan iman dan budaya selalu ada sepanjang kehidupan. Selalu diperlukan sikap rendah hati yang diwujudkan melalui menghargai orang lain yang sama imannya, tetapi berbeda budaya dalam mengekspresikan imannya, sambil bersikap kritis terhadap kebudayaan yang dikembangkan di tengah masyarakat, sehingga melalui kebudayaan pun kita dapat bertumbuh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Seperti harapan pemazmur, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga atas kerjasama dari para siswa yang telah mengumpulkan hasil, mengikuti tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga video ini lebih menarik karena menayangkan hasil karya dan foto diri kalian selama ini. Terima kasih. Dan ingat, tetap di rumah saja demi keselamatan kita semua, warga BPK Penabur Bandar Lampung.